Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Kedua kalinya, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita nantikan syafaatnya kelak yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Baik, di sini saya akan menceritakan kisah tentang Alqamah. Kisahkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seseorang yang bernama Alqamah. Dia adalah orang yang suka beristihad atau suka bekerja dan banyak bersedekah. Tetapi pada suatu hari ia terbaring sakit dan mempunyai penyakit yang parah dan ia sempat mengalami sekarat dan sangat sulit menemui ajalnya. Lalu pada suatu hari istrinya pun berkata, "Ada apa, wahai suamiku?" Dan sembari ia terus-menerus menangis. Lalu sang istri pun mengadukan hal tersebut kepada sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan istrinya tak paham mengapa hal ini bisa terjadi, padahal suaminya merupakan laki-laki yang solih, tetapi pada akhir hidupnya ia mengalami kesulitan untuk menemui ajalnya. Lalu dari penjelasan tersebut, sahabat mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada pemuda yang bernama Alqamah yang sekarang dalam keadaan sekarat. Bahkan istrinya berulang kali untuk mentalkinkan, tetapi juga tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat maupun kalimat la ilaha illallah. Lalu Rasulullah berkata kepada sahabat-sahabatnya, yaitu Bilal bin Rabah dan Ammar bin Yasir, "Coba kalian teliti apakah Alqamah masih memiliki orang tua?" Lalu sahabat berkata, "Ya Rasulullah, Alqamah masih memiliki seorang ibu yang sudah tua renta yang tinggal tidak jauh dari rumahnya." Lalu Rasulullah menyuruh sahabat untuk menemui sang ibu dan berkata apa yang terjadi, lalu meminta sang ibu untuk menemuiku atau aku yang datang untuk menemuinya. Lalu sahabat pun mengunjungi rumah sang ibu dan meminta sang ibu untuk menemui Rasulullah, atau jika tidak bisa maka Rasulullah yang datang untuk menemui sang ibu. Lalu sang ibu berkata, "Akulah yang lebih pantas untuk menemui Rasulullah, bukan Rasulullah yang datang untuk menemuiku." Lalu sang ibu mengambil tongkat dan berjalan tertatih-tatih untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika sang ibu bertemu Rasulullah, ia mengucapkan salam, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Rasulullah pun menjawab salam sang ibu dan berkata atau bertanya, "Kau tahu bagaimana keadaan anakmu sekarang?" Lalu sang ibu menjawab, "Ya, aku mendengar keadaan anakku ya Rasulullah." Lalu Alqamah pun berkata lagi, "Wahai Rasulullah, dia berpuasa, bersedekah dan melaksanakan sholat, serta dia melakukan kebaikan, tetapi aku murka kepadanya karena sesungguhnya ia lebih mementingkan istrinya daripada ibunya." Sang ibu pun berkata, "Kau tahu Rasulullah, suatu ketika Alqamah ingin datang ke rumahku, katanya ia ingin memberikan baju bagus untukku, tetapi ketika ia sampai di rumahku, ia memberikan baju yang sangat buruk kepadaku dan memberikan baju yang bagus kepada istrinya. Wahai Rasulullah, aku sangat murka kepadanya." Lantas Rasulullah berkata kepada sahabat, "Berangkatlah dan kumpulkanlah kayu sehingga aku dapat membakarnya dengan api." Lantas mendengar perkataan yang mengejutkan tersebut, ibu Alqamah pun berkata,
"Wahai Rasulullah, jangan lakukan itu kepada anak dan buah hatiku." Lalu Rasulullah pun berkata, "Maka siksa Allah lebih berat. Sesungguhnya Allah tidak ridho kecuali dengan ridhomu. Dan Allah tidak menerima sholat, puasa, dan sedekahnya selama kamu masih memurkainya." Sang ibu pun berkata, "Wahai Rasulullah, aku bersaksi kepada Allah dan bersaksi kepadamu, sesungguhnya aku telah ridho kepadanya." Lalu Rasulullah pun menghampiri sahabat Alqamah dan menalkinkan kalimat syahadat. Lalu sahabat Alqamah pun berbicara kalimat syahadat secara perlahan dan meninggal saat itu pula. Demikianlah cerita tentang sahabat Alqamah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya meminta maaf. Pada Allah saya memohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.